Jangan insya Allah terus. Ada juga yang insya Allah terus. Udah makan belum? Insya Allah. Udah pernah haji belum? Insya Allah. Enggak tepat, ya, karena insya Allah itu untuk sesuatu yang akan dilakukan. Sudah haji belum? Insya Allah 2026. Karena daftar tunggunya lama. Tapi kalau sudah, alhamdulillah. Itu membantu, ya, membantu kita. Ini menjadi kontrol. Sehingga kalau misalkan orang-orang yang beriman tergoda oleh syaitan melakukan kemaksiatan, dia ingat Allah, sadar dia. Makanya pencuri itu nggak boleh kesiangan, jangan sampai kedengaran azan subuh gitu. Kalau pencuri kesiangan, begitu terdengar dari menara masjid, Allahu Akbar, sadar dia. Nggak jadi dia mencuri, ya. Itu kalau pencurinya masih beriman, ingat Allah. Makanya orang berbuat jahat itu nggak pernah baca bismillah dia. Kalau dia berjudi ambil kartu baca bismillah, nggak jadi dia berjudi. Bismillah. Nah, karena disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tentu tidak hanya sekedar bergetar, tapi ada pengaruh positifnya. Kalau dia sedang berbuat baik, ya dia tambah semangat untuk berbuat baik. Kalau dia tergoda untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dia cepat berhenti. Astagfirullah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum iman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Pertama, ini dipakai oleh para ulama untuk menjadi dalil bahwa iman itu memang bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Nah, jelas di sini Allah mengatakan zadathum imana. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa naik, bisa turun. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan iman bertambah? Kalau kita taat. Kapan berkurang? Kalau maksiat. Rumusnya sederhana, gampang diingat. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Sederhana saja, nggak usah pakai diskusi macam-macam. Saya belakangan ini merasa kok iman saya agak menurun. Nah, introspeksi. Kemaksiatan apa yang dilakukan? Maksiat itu tidak hanya sekedar melakukan sesuatu yang dilarang, tapi bisa juga meninggalkan yang diperintah. Bukan berbuat dosa saja maksiat, tapi meninggalkan kewajiban juga maksiat. Tapi ada kalanya, terutama bulan Ramadan, orang mengaku imannya bertambah. 10 hari Ramadan, alhamdulillah rasanya iman saya sudah meningkat. Nah, itu artinya ketaatan dia bulan Ramadan juga meningkat. Nggak mungkin dia tidak taat tapi imannya meningkat, itu palsu. Itu tamani namanya, angan-angan kosong. Al-iman yazidu wa yanqus. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan antara iman dengan maksiat itu tidak bisa bertemu. Sama sekali nggak bisa bertemu. Syai'ani naqidani la yastami'ani abadan. Dua hal yang bertentangan nggak bisa ketemu, yaitu iman dan maksiat. Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina kalau tatkala berzina itu dia mukmin.
Jadi kalau ada lelaki hidung belang, mungkin keturunan harimau dia, membawa pelacur atau PSK ke hotel untuk berzina, maka dia harus titipkan dulu imannya di resepsionis. Ambil kunci kamar terus titip iman ya mbak. So kalau imannya dibawanya ke kamar, nggak jadi dia, nggak bisa. So Nabi sudah menjamin, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina kalau tatkala berzina itu dia mukmin. Berarti tatkala berzina imannya dia lepas. Nanti kalau sudah selesai diambil lagi imannya. Kalau lupa ya sudah hilang imannya. Nggak mungkin orang beriman berzina, nggak mungkin. Minimal pada saat melakukan perbuatan itu dia menanggalkan imannya. Begitu juga kata Nabi mencuri. La yasrikus sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau tatkala mencuri itu dia beriman. Bagaimana dia akan mencuri kalau Allah sendiri sudah menyatakan pencurian itu adalah dosa, dilarang, bahkan diberi sanksi yang besar. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Jadi iman inilah yang paling efektif mengontrol seseorang, bukan polisi. Kalau polisi ya selama ada polisi ya mungkin orang takut, tapi kalau polisinya nggak ada, sudah. Seperti pengendara lalu lintas ya, para pengendara di jalan raya kita, takutnya kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi, lampu merah pun dilanggar. Sehingga akhirnya diakali oleh polisi, bikin patung polisi. Bikin patung polisi. Tapi lama-lama dia tahu juga ternyata itu hanya patung. Jadi semakin maju satu negara, semakin beradab satu negara, semakin hilang polisi dari jalan raya. Nggak ada. Pergilah ke negara-negara maju, di jalan raya nggak ada polisi. Jaga lampu merah, jaga pertigaan, jaga perempatan, nggak ada patung-patung polisi. Ya ada cuma rambu-rambu, karena mereka sudah beradab, sudah berpendidikan tinggi, mengerti dengan rambu-rambu dan patuh dengan rambu-rambu. Beda dengan binatang. Kalau binatang nggak paham rambu-rambu. Ya, maksimum 60 km per jam. Kuda nggak tahu, nggak peduli dia. Kuda itu dikendalikan secara fisik oleh kusirnya. Kalau mau cepat dipukul dulu, kalau mau lambat ditarik dikit. Ya. Nah sekarang ada gejala seperti itu, orang tidak mengerti bahasa simbol, mengertinya fisik. Sudah ditulis maksimum 12 km per jam, nggak mau juga peduli. Akhirnya dibikin polisi tidur. Itu kan fisik, ya fisik. Makanya susah semuanya. Masuk ke daerah perumahan, kadang-kadang belum sampai ke perumahan, tiap sebentar ada polisi tidur. Kadang-kadang tidak hanya 1 sampai 5 sampai 10. Fisik. Ya. Kadang-kadang sudah begitu enggak juga, akhirnya oleh penduduk kampung ditulis ngebut mati. Ngebut ditonjok. Itu kan bukan bahasa untuk orang-orang terpelajar. Orang terpelajar itu enggak perlu secara fisik, ya. Cukup dengan simbol-simbol, dengan tulisan-tulisan. Jadi memang kita masih perlu pendidikan, perlu membiasakan
mematuhi ya aturan-aturan. Padahal risikonya sudah sangat jelas, apalagi kalau aturan-aturan yang kelihatannya bagi mereka kalau dilanggar juga nggak ada masalah. Hadirin berbahagia, iman bertambah dan berkurang. Nah, salah satu yang menyebabkan iman kita bertambah adalah mendengar ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang paling nomor satu dimaksud di sini tentu firman Allah, Al-Quran. Ya, kalau dibacakan Al-Quran, iman kita bertambah. Tapi kalau dibacakan Al-Quran malah kita dongkol, karena yang baca salah-salah terus, ya, hurufnya nggak jelas, antara sin, sad, shin sama saja, tajwidnya nggak benar. Nah, itu yang keliru yang membacanya, ya. Atau kemudian bacanya bagus tapi waktunya nggak tepat, waktunya nggak tepat. Maka harus dipikirkan juga, kapan menghidupkan kaset baca Al-Quran itu, kapan kita membaca Al-Quran keras-keras, harus tepat waktunya. Walaupun sekarang Al-Quran berfungsi sebagai alarm untuk membangunkan orang tidur, ya. Jadi orang masih pada tidur, terus di masjid, entah penjaga masjid, entah takmir, hidupkan mikrofon, hidupkan kaset Al-Quran, bunyikan keras-keras, setel untuk orang tidur. Jadi orang tidur dibacakan Al-Quran. Ada yang setengah jam sebelum subuh, bahkan ada yang 1 jam sebelum subuh. Ditanya, kenapa dihidupkan Al-Quran? Siapa yang mendengarkan? Orang masih tidur, biar mereka bangun. Nah, itu namanya alarm, jam wiker, bangunkan orang tidur. Kalau enggak hari Jumat, ya, jam 11 sudah kedengaran baca Al-Quran dari masjid. Untuk apa dibacakan Al-Quran dan dikasih mikrofon? Biar orang tahu, oh sekarang hari Jumat, alarm lagi. Atau kalau ada orang meninggal, dihidupkan kaset baca Al-Quran. Yang takziah ngomong sendiri-sendiri. Lalu untuk apa Al-Quran dibacakan? Biar orang tahu ada yang meninggal, alarm lagi. Nah, jadi kalau dibacakan Al-Quran, dihidupkan kaset Al-Quran pada waktu yang salah, lalu tidak didengar orang, yang salah siapa? Yang baca nggak salah, dia direkam kok. Dia kan direkam di studio, dan rekamannya itu bersifat netral, silakan dihidupkan kapan saja. Jadi yang nyetel itu yang salah, maksa orang. Atau dia baca Al-Quran di masjid keras-keras, sementara di sampingnya orang tahiyatul masjid. Nah, bukannya nambah iman orang, tapi bikin orang jengkel. Jadi hal-hal seperti ini perlu juga diatur. Cuma kadang-kadang kalau kita mencoba mengingatkan, salah paham. Dikira kita nggak suka dengar Al-Quran, ya. Jadi kalau kita ingatkan pada pengurus masjid, jangan dibunyikan keras-keras sembarangan, nanti orang terganggu. Jawabannya, kalau terganggu pindah aja dari sini. Namanya itu kekerasan, ya. Tidak semudah itu menyuruh orang pindah. Jadi harus diperhatikan juga kapan waktu yang tepat, tempat yang tepat untuk diperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Karena bagi seorang muslim, apabila Al-Quran dibacakan, dia wajib mendengarkannya, ya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan,
bukan dengar tapi dengarkan. Fastami'u lahu. Wa ansitu, diam, nggak boleh yang bicara, nggak boleh yang bicara. Nah, bagaimana mungkin ya Al-Quran dibacakan waktu takziah, terus kita semua bicara? Berarti tidak mengamalkan firman Allah. Kemudian yang ketiga, ciri orang beriman di sini wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya. Setelah dia berusaha maksimal usahanya, maka dia serahkan kepada Allah. Jadi kapan tawakal itu? Tatkala usaha sudah habis. Jadi bukan dari awal sudah tawakal, enggak, usaha dulu. Jadi kalau dia jalan di pinggir sungai, kemudian terpleset jatuh ke sungai, jangan langsung tawakal. Berusaha dulu untuk berenang, menggapai-gapai, paling kurang ya, angkat tangan ke atas minta tolong. Jangan begitu jatuh tawakkaltu 'ala Allah. Ya sudah, tenggelam mati. Usaha dulu. Kalau sudah maksimal usaha, jangan dipikirkan lagi. Kalau dipikirkan lagi, ya was-was nanti. Tawakkal 'ala Allah. Jadi kalau ibu-ibu mau pergi meninggalkan rumah, diperiksa dulu semuanya. Pergi ke dapur, periksa kompor sudah dimatikan belum? Ya, televisi sudah dimatikan belum? Yang kira-kira berbahaya. Kemudian listrik matikan. Pintu dikunci, jendela mungkin kalau yang bisa orang masuk ditutup. Udah beres semua, kunci, keluar. Kalau ada pagarnya juga ditutup. Kalau ada yang perlu dikunci ya dikunci. Sudah itu pergi tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa. Sudahlah, enggak usah dipikir lagi. Ini sudah jalan 5 kilo masih mikir. Tadi sudah mati lampu belum ya? Tadi kompor sudah dimatikan belum ya? Ya sudah, kalau begitu balik lagi aja. Nah, akhirnya yang muncul itu was-was. Ya, kalau sudah kita usahakan maksimal, tawakal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Kalau sudah bertawakal ya kita terima. Kita tinggal berdoa kepada Allah SWT. Moga-moga kalau rumah kita dilindungi, tidak masuk pencuri, tidak terbakar dan segala macamnya. Kalau kita melepas anak kita pergi, moga-moga selamat. Kan begitu. Tapi usaha perlu usaha dulu. Nah, nanti hasilnya kalau sesuai dengan harapan kita ya alhamdulillah kita bersyukur. Tidak sesuai ya jangan putus asa, bersabar, usaha lagi. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya.